Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutiara Fadilah, mahasiswi jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar UPK BJJ UT Buairawan dengan NIM 86033693. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan secara ringkas dan analitis tentang bagaimana ontologi, epistemologi, dan aksiologi membentuk dasar-dasar filsafat ilmu. Kenapa ilmu bisa dipercaya? Kenapa kita punya metode ilmiah? Jawabannya ada pada 3 pondasi ini. Ibarat bangunan, ilmu tidak akan berdiri kokoh tanpa ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Kalau satu pilar hilang, ilmu bisa jadi rancu atau bahkan berbahaya. Yang pertama, ontologi. Ontologi menjawab pertanyaan apa? Apa yang menjadi objek kajian ilmu? Apa hakikat realitas yang dipelajari? Sederhananya, ontologi membatasi wilayah kerja ilmu. Ilmu hanya mengkaji realitas yang bisa diamati, diukur, atau dibuktikan keberadaannya. Contohnya, biologi objek kajiannya adalah makhluk hidup. Fisika mengkaji materi dan energi. Sosiologi mengkaji interaksi masyarakat. Jadi, ontologi menegaskan ilmu tidak mengkaji hantu, mitos, atau keyakinan pribadi yang tidak bisa diverifikasi. Ontologi menentukan lapangan tempat ilmu itu bermain. Yang kedua adalah epistemologi. Kalau ontologi adalah apa, epistemologi adalah bagaimana. Bagaimana ilmu itu diperoleh, bagaimana kita tahu bahwa sesuatu itu benar. Jawabannya adalah melalui metode ilmiah. Alurnya jelas, mulai dari mengamati masalah, melakukan eksperimen dan pengujian, lalu menarik kesimpulan berdasarkan data. Kebenaran dalam ilmu itu harus bisa diuji, bisa diulang oleh orang lain, dan sifatnya terbuka. Artinya, teori ilmiah bisa gugur kalau ada bukti baru yang lebih kuat. Inilah yang membedakan ilmu dengan katanya atau dogma. Epistemologi memastikan ilmu adalah proses mencari tahu yang sistematis, logis, dan juga kritis. Epistemologi menentukan cara main di dalam ilmu. Kemudian yang ketiga adalah aksiologi. Aksiologi menjawab pertanyaan, untuk apa? Ilmu itu tidak pernah netral nilai, ada aspek etika, manfaat, dan tujuan di balik setiap penggunaan ilmu. Contoh paling jelas, ilmu nuklir bisa dipakai untuk PLTN sebagai sumber energi, tapi bisa juga jadi bom atom. Ilmu genetika bisa menciptakan obat kanker, tapi bisa juga disalahgunakan untuk desain bayi. Aksiologi membahas nilai apa yang harus memandu ilmuwan, apa dampaknya bagi kemanusiaan, apa batasan etikanya. Tanpa aksiologi, ilmu bisa jadi sangat canggih, tapi tidak manusiawi dan justru merusak. Aksiologi menentukan aturan dan tujuan dari ilmu. Nah, sekarang bagaimana keterkaitan ketiganya? Ketiga pilar ini tidak bisa berdiri sendiri, mereka saling mengunci. Ontologi memberi lapangannya. Tanpa ontologi, kita tidak tahu apa yang mau diteliti. Epistemologi memberi cara mainnya. Tanpa epistemologi, kita hanya menebak-nebak tanpa metode yang jelas. Aksiologi memberi aturan dan juga tujuannya. Tanpa aksiologi, ilmu bisa kehilangan arah dan juga etika. Kalau hanya ada ontologi dan epistemologi, tanpa adanya aksiologi, kita bisa menghasilkan sains yang canggih, tapi juga berbahaya. Kalau hanya ada aksiologi tanpa epistemologi, niat baik kita tidak akan punya dasar yang kuat. Jadi kesimpulannya, filsafat ilmu berdiri kokoh karena ontologi, epistemologi, dan aksiologi berjalan secara bersamaan. Memahami ketiganya penting bagi kita sebagai mahasiswa, agar kelak kita tidak hanya menjadi pengguna ilmu, tapi juga pelaku ilmu yang bertanggung jawab. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih sudah menonton. Kalau ada salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.